Ya. Kita masih ingat pada waktu zaman Orde Baru, maaf Orde Lama, seolah-olah tidak ada peran yang kemudian baik, peran yang positif, bahkan seolah-olah tidak ada nilai daripada zaman di belakangnya, yaitu zaman kerajaan. Maka kemudian yang terjadi, sewaktu kita memasuki zaman Orde Baru, pada saat itu pemahamannya seolah-olah zaman Orde Lama ini tidak ada baiknya. Semuanya buruk zaman Orde Lama ini. Dan juga apa yang terjadi di zaman Orde Reformasi. Mereka mengatakan yang sama, bahwa zaman Orde Baru seolah-olah tidak ada baiknya. Semuanya buruk. Nah, ini menjadi pembelajaran kita bersama dalam hal kebijakan dan kepemimpinan negara, dalam hal mengenal yang namanya satu garba, kita mengenal satu rahim, apalagi ketika rahim itu dijelaskan, rahim dari kata rah dan him, him itu adalah diri kita, kebesaran dan keagungan kita. Jadi kita lahir dari rah, dari tujuan, dari darah, dari capaian, daripada kebesaran keagungan bangsa ini. Kenapa kita lahir dari rahim yang sama di bumi pertiwi Indonesia, tetapi kita tidak menyatu dalam suatu keluarga zaman, keluarga persaudaraan kita, keluarga bangsa kita. Sampai hari ini kita masih mencaci maki sebagai satu bangsa, hilang rasa silih asah, silih asih, silih asuh. Kita seharusnya saling mendidik, saling menyayangi, saling membimbing sesama anak bangsa. Kita harus kemudian rukun, kita harus semuanya bersatu padu. Tetapi yang sekarang ini terjadi sangat memprihatinkan sekali, Gus. Kita malah kemudian saling mencemooh sesama anak bangsa sendiri. Kita saling menghina sesama anak bangsa sendiri. Kita kemudian saling membenci sesama anak bangsa sendiri. Ruhanna muhalahanatara jumarahanataru takarahanatara. Ya Allah, kami percaya bahwa akan Engkau hadirkan seorang pemimpin yang kemudian mampu menjadikan kami untuk saling menyayangi, untuk saling melindungi, untuk saling mendukung, untuk saling kemudian mencintai sesama anak bangsa ini. Baik, menarik banget, menarik sekali, Gus. Indah sekali. Terkait dengan mungkin saya relasikan ke menghayati itu tadi, menghayati, menginternalisasi apa yang kita baru disampaikan. Tapi ada yang menggelitik saya, ada dimensi lain selain kita menghayati keadaan kita gitu. Ada dimensi transenden yang namanya Tuhan. Selama ini kita menganggap, jadi mendekap Tuhan, karena Tuhan katanya di dekat, katanya di secara spiritual dia dekat. Mendekap Tuhan sejatinya harus menjadi dasar untuk kita mendekap makhluknya. Yang tadi Agus bilang bahwa Tuhan itu dekat, maksudnya yang disebutkan tadi adalah menghayati makhluk, dimensi makhluk. Tapi sejatinya ada dimensi Tuhan yang harus kita dekap juga gitu. Jadi bagaimana ini menjadi sesuatu yang terintegrasi dalam konteks kemanusiaan kita gitu. Bahwa kita semua bisa mendekap Tuhan, bahwa kita semua bisa menghayati kehidupan kita juga sebagai makhluk kemanusiaan kita gitu. Yang kita dekap juga dia dengan cinta dan kasih sayang gitu. Artinya selama ini yang terjadi adalah kita menghayati memang kemanusiaan kita gitu, tapi kita nggak mendekapnya dalam dimensi yang lebih lebih agung dan lebih maha tadi gitu. Jadi ada suatu suatu dikotomi, suatu pemisahan yang kayaknya kita harus satukan kembali gitu. Baru kita adalah sama, milik zat yang sama, bahwa nanti kita akan bicara tentang keabadian, tentang nafs, tentang jiwa yang memang sesuatu yang abadi. Tapi kita mulai dari kebumian kita yang mendekap tadi. Kita di bumi ini sejatinya juga harus mendekap yang namanya tidak ada pemisahan tadi. Itu yang maksud saya. Gimana, Gus? Kira-kira, Gus?
Dekaplah aku, maka engkau akan lebih memahamiku. Tirahanatara tuma mihataratu, jamarahanatara takarahanataru. Sewaktu manusia dia merasakan dirinya bersama dengan Tuhannya, maka dia akan kemudian bersatu dalam nilai, bersatu dalam nilai Tuhan, bersatu dalam cinta Tuhan, bersama-sama menyayangi semua makhluk hidup, seperti juga Tuhan menggambarkan kepada jagatnya. Jagat inilah bentuk daripada nilai kebesaran dan keagunganku. Mereka aku beri hidup tanpa aku membedakan agamanya apapun. Mereka aku beri udara tanpa aku membedakan mereka dari suku, bangsa, dan etnik apapun. Mereka bisa menanam segala apa yang mereka ingin tanam, dan semuanya dari semua bangsa itu mereka bisa menanam pada buminya masing-masing, dan semuanya akan hidup. Jadi sewaktu manusia mendekap Tuhannya, dia merasa memiliki nilai Tuhannya, maka mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin. Mereka akan menjadi tujuan-tujuan. Mereka akan menjadi harkat, nilai, martabat, tanggung jawab Tuhan di muka bumi yang dinyatakan kepada mereka, pemimpin-pemimpin anak-anak manusia. Mereka akan kemudian menyatukan dirinya, menyatukan hatinya untuk melindungi siapapun manusia tanpa membedakan agamanya apapun, bangsa apapun, etnik apapun, yang tua, yang miskin, yang kaya, dengan warna apapun, dia dekap dengan cintanya, dia dekap dengan kasihnya, dia beri mereka semuanya itu dengan apa yang dimilikinya. Menarik nih, indah sekali. Saya dari tangkapan ini suatu kesadaran. Kesadaran ini tinggi ininya, karena banyak orang yang tidak sadar hidupnya. Gitu. Dan kesadaran ini harus kita kelola dan kita tinggikan, ya, kita kita majukan, kita agungkan. Nah, bicara kesadaran, sejatinya Tuhan itu menilai dari kesadaran kita sejatinya. Pada saat kita apapun yang kita lakukan dalam kesadaran, apapun itu, mau devian, mau lurus, itu dalam kesadaran yang akan dinilainya. Nah, terkait kesadaran ini, mungkin kita bisa bicara tentang dimensi yang tadi, jiwa, ruh, karena sejatinya ada mungkin ya persepsi bahwa kenapa ada beberapa spiritualis, orang-orang yang memiliki kemurnian ruhiyah, kemurnian rohani, kemurnian spiritual, itu sadar bahwa jiwa atau kesadaran itu yang akan dinilai Tuhan, gitu. Bukan dalam bentuk lagi dimensi ruh itu, gitu. Ruh itu hanya menggerakkan kita untuk bisa berkreasi di bumi ini dengan kalau bahasa ini mungkin bahasanya sebagai energi ilahi lah. Tapi begitu kembali ke dia, itu dalam bentuk kesadaran kita. Makanya ada istilah dalam beberapa itu, ada istilah kesadaran akal, kesadaran hati. Tapi mungkin kita bisa bentuk suatu bentuk kesadaran namanya, kalau mungkin dalam term bahasa Inggris itu soulfulness gitu. Jadi kesadaran jiwa kita, kesadaran utuh, kemanusiaan utuh kita gitu. Dan kesadaran utuh manusia kita yang akan dinilai dalam bentuk nafs itu tadi. Maksudnya jiwa yang tenang. Gitu. Jiwa yang tenang maksudnya tenang itu juga bukan lawannya gelisah, karena yang gelisah adalah kuasa gelap sebenarnya yang gelisah. Kita adalah orang-orang terang yang harusnya tenang, menyatu dengan yang tenang gitu. Karena sejatinya Tuhan itu sangat tenang, sangat yang tidak sebanding dengan yang gelisah gitu. Karena yang gelisah itu dimensi gelap, sedangkan terang itu adalah dimensi yang melampaui kegelisahan itu gitu. Dan
kalau kita tenang, kita akan kembali kepada yang tenang katanya. Jadi menyatu di situ. Yang manunggali itu di situ kira-kira ini secara pandangan saya terkait dengan hemat saya terkait itu. Nah, bicara kesadaran, bagaimana sebetulnya kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengajaklah masyarakat yang sekarang lagi perang, yang sekarang lagi ambivalensi, sekarang lagi bertentangan, gitu ya, untuk kembali kepada saran yang tadi Gus bilang, gitu. Gimana Gus? Kira-kira yang perlu kita ini kan tentang kesadaran ilahi, kesadaran kebaikan, kesadaran mendekap keseluruhan makhluk, cinta, kasih, gitu. Kesadaran-kesadaran itu keras, itu masih langka kayaknya sekarang. Nah, gimana Gus?